Selamat malam Bapak dan Ibu dosen sekalian. Saya Sinta Juli Agnes dengan NIM 244005238 dari Prodi Business Creation. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja saya mengenai materi dari mata kuliah Disruptive Strategy and Innovation. Yang pertama, saya mengambil kasus tentang perbandingan toko buku dan e-book atau buku digital. Pada era perkembangan digital ini, banyak beberapa perusahaan yang berbondong-bondong membuat sebuah aplikasi yang bisa diakses untuk semua orang. Karena dilihat dari banyaknya masyarakat yang sudah hampir semuanya menggunakan smartphone maupun laptop untuk mengakses apapun itu. Uh, oleh karena itu, para entrepreneur mengambil peluang yang ada, yaitu dengan buat aplikasi. Salah satunya adalah aplikasi e-book yang bisa diakses untuk semua orang. E-book ini aplikasi yang bisa digunakan untuk pelajar mendapatkan informasi dari e-book ini. Para pelajar bisa membaca buku secara efisien dan mudah dibawa kemana saja, maupun dibaca di mana saja dan kapan saja. Karena tidak perlu membawa buku yang tebal, buku yang banyak untuk membaca buku. Dengan adanya e-book ini, para pelajar bisa membaca buku hanya dengan melalui smartphone saja. E-book ini memudahkan sekali untuk para pelajar karena terkadang banyak uh, murid maupun mahasiswa malas untuk membaca karena beratnya buku yang memiliki halaman tebal atau di saat mereka nongkrong, hal yang tidak mungkin memungkinkan untuk mereka membawa banyak buku dan dibaca di tempat tongkrongan tersebut. Uh, di sini saya akan menjelaskan mengenai disruptor dan disrupti. Disruptornya saya mengambil dari aplikasi Google Playbooks. Google Playbooks ini diluncurkan pada tahun 2011 oleh perusahaan Google dan dibentuk oleh Larry Page serta Sergey Brin. Google Playbooks ini dapat diakses oleh pengguna iOS maupun Android. Menurut saya, inovasi ini bisa disebut radikal karena merubah 100% bentuk yang awalnya dari buku, majalah, koran, buku tebal, seperti LKS maupun buku paket. Mereka mengubah bentuknya menjadi sebuah aplikasi yang bisa diakses melalui online dan semua materi tersebut bisa diakses melalui smartphone saja. Lalu yang kedua disrupti, saya mengambil dari toko buku Border Groups. Border Groups ini didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1971 oleh Tom and Louis Border. Mereka mengalami kebangkrutan karena pemilik dari toko buku ini tidak mampu membayar hutang. Em, Mereka tidak mampu membayar hutang mereka kepada penerbit. Hal ini dikarenakan hasil yang mereka dapatkan dari menjual buku tersebut tidak sebanding dengan hutang yang harus mereka bayarkan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena adanya perubahan cepat atas selera konsumen yang kini menggandrungi buku elektronik atau e-book dan melakukan pemesanan lewat internet. Karena e-book ini juga bisa orang-orang melakukan pemesanan buku hanya melalui online, tidak perlu keluar rumah ataupun menghampiri toko store tersebut. Adanya permasalahan ini uh, pendiri dari Groups ini, Tom and Louis Border, sampai menutup 30% dari total toko yang mereka dirikan. 30% ini sebanding dengan jumlah 660 toko buku. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai enabling teknologi. Pada waktu lalu, ketika masyarakat hendak membaca buku, novel ataupun pelajaran harus datang ke toko dan membeli buku tersebut. Sedangkan di era yang modern ini dan perkembangan teknologi yang sudah maju, para masyarakat bisa membaca buku hanya dengan melalui smartphone tanpa harus keluar rumah untuk membeli buku dan adanya aplikasi ini bisa membuat semua masyarakat mengakses aplikasi e-book ini. Lalu yang kedua, inovatif bisnis model dari e-book ini. Inovasi yang diberikan pada usaha Google Playbooks ini adalah mereka bisa merubah konsep yang sebelumnya belum pernah terfikirkan. Mereka bisa memindahkan toko buku yang biasa dijual di toko atau di pinggiran jalan menjadi bisa diakses hanya melalui media online saja. Lalu yang ketiga, coherent value network. Google memiliki banyak partner untuk bekerja sama, lebih dari 2 juta aplikasi, dan
situs non-Google bermitra dengan Google untuk menampilkan iklan. Selain itu juga uh, Google bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang menjanjikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan comparison dari disruptor dan disrupti. Yang pertama, jenis inovasinya adalah Google Playbooks, itu dari disruptor, dan Border Groups dari disrupti. Perusahaan dari Google Playbooks ini adalah Google, sedangkan perusahaan dari Border Groups ini ya Border Groups itu sendiri. Nama inovasi produk jasa atau teknologi ini adalah e-book, sedangkan itu dari disruptor, sedangkan dari disrupti adalah toko buku tradisional. Deskripsi inovasi produk jasa teknologi dari disruptor ini adalah e-book bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses buku secara online, hanya melalui smartphone maupun laptop. Lalu dari disrupti itu sendiri, Border Groups ini merupakan toko buku tradisional yang menjualkan buku secara offline store, dan toko ini juga menyediakan berbagai macam jenis buku yang bisa dibeli. Periode tahun dari Google Playbooks ini yaitu 2011 mereka berdiri sampai sekarang. Sedangkan dari Border Groups ini mereka didirikan 1971 hingga 2011 beberapa cabang sudah ditutup dikarenakan adanya uh, kerusakan dana yang dihasilkan. Lalu enabling teknologi dari disruptor ini adalah e-book ini sebuah aplikasi yang bisa diunduh oleh semua pengguna, mulai dari pengguna Android maupun iOS. Aplikasi tersebut sangat memudahkan masyarakat membaca buku di mana saja dan kapan saja tanpa ribet harus membawa buku banyak, karena dengan mengunduh satu aplikasi sudah bisa membaca berbagai macam buku yang masyarakat mau dan hanya dengan membawa smartphone saja. Lalu dari Disrupti itu sendiri adalah toko buku offline saat ini juga mulai membuat teknologi baru pada bisnis mereka agar tetap bertahan dan semakin berkembang. Di sini perbandingan dari inovatif bisnis modelnya pada dari disruptor itu sendiri pada era yang modern ini dan berkembangnya teknologi yang semakin canggih membuat semua masyarakat menggunakan teknologi untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Mulai dari mencari informasi, membaca buku, dan membeli sesuatu pun sudah banyak yang menggunakan media online. Sehingga hal ini harus dijadikan gambaran untuk toko buku offline agar mereka juga meningkatkan bidang online agar bisa diakses oleh semua orang dengan mudah. Sedangkan inovatif bisnis model dari disrupti ini, saat ini sudah mulai banyak toko offline store yang menambahkan sistem online pada perusahaan mereka, namun mereka harus tetap berusaha terus agar nama mereka bisa sebesar Google Playbooks. Dan yang terakhir adalah Coherent Value Network. Coherent Value Network dari disruptor itu sendiri adalah uh, Google Playbooks ini banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan ternama. Lalu sedangkan dari disrupti ini yaitu dengan supplier buku termurah. Pelajaran yang bisa saya ambil yaitu yang sudah saya kerjakan ini pelajarannya adalah bahwa menjadi seorang entrepreneurship harus pintar dalam melihat sebuah peluang dan harus melihat perkembangan apa yang terjadi saat ini agar bisnis yang kita kerjakan atau jalankan tidak tertinggal zaman. Selain itu, kita juga harus pintar dalam berinovasi karena hal ini sangat penting untuk diterapkan kepada usaha kita agar usaha kita tidak mati. Dan kesimpulannya adalah ketika sudah berani membuka suatu usaha, kita juga harus berani dalam mengambil risiko ketika bisnis kita dirasa sudah mulai mati. Sebaiknya kita melakukan riset pasar. Hal apa yang bisa dilakukan agar kita semua sebagai entrepreneur bisa terhindar dari kebangkrutan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata.